Kalau bercandaan kita bahkan gini, kebayang nggak kalau pandemi ini terjadi ketika handphone tuh masih Nokia? Masih Nokia. Main gamenya game ular ya, Mbak? Main game ular gitu. Tetapi sumber daya manusia dan kreativitas, ide baru, itu yang mahal, Mas. Nah, Itu orang mahal, Indonesia kalau kreatifnya dipindahkan dari negatif menjadi positif, dijadikan itu tuh kayak duduk di atas emas, masih belum diasah, Mas. Ini pandemi memaksa untuk ibu-ibu juga melek gitu, anaknya sudah bukan saatnya pengkonsumsi lagi ya Mbak Ena ya istilahnya, tapi produksi. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dan berperan secara langsung. Ini saya punya optimisme ke depan bahwa tentunya Indonesia dengan generasi berikutnya ini insya Allah akan mempunyai katakanlah harapan dalam konteks digital welfare ya. Jadi kesejahteraan digital itu yang kita harapkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kedai Pena, berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi dari Kedai Pena, dalam program podcast Kedai Pena, PHD Corner, bersama para narasumber yang sudah berkesempatan untuk datang di diskusi kita. Nah, untuk tema kita hari ini, kita membahas bagaimana kemudian perkembangan digital platform yang mewarnai kehidupan kita, apalagi selama pandemi, di saat kita tidak boleh berjumpa dengan orang, di saat kita harus menjauhi kerumunan, maka kemudian platform digital menjadi sesuatu yang menjadi familiar di tengah kehidupan kita. Kita rapat, kita sekolah, bahkan kita bekerja melalui platform digital, dan kita akan membahasnya bagaimana kemudian platform digital ini berkembang di tengah pandemi, apakah berjalan dengan baik? Lalu bagaimana kemudian perkembangannya? Dampaknya terhadap anak bangsa, apakah kita terus menjadi pengguna dari platform luar, atau kita sudah mulai memiliki kedaulatan di sektor digital informasi? Sudah bersama saya, pertama ini narasumber tetap kita nih dari Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat atau Orkestra, Bang Pumpida Hidayatullah. Apa kabar Bang Pumpida? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Pum? Sehat ya? Alhamdulillah. Masih ikutan PPKM biasa. Masih ikutan PPKM. Kantor berarti masih kosong dong Bang ya? Ini saya di kantor ini. Oh, di kantor. Oke. Kantor sih amat lah, karena kan kantor pribadi, jadi nggak terlalu persoalan lah prokesnya ya. Iya, betul. Yang penting sehat dulu Bang. Habis itu kita bicara hal-hal lain yang untuk membangun bangsa kita nih Bang. Selanjutnya ada Mbak Endang Sri Ratio. Beliau adalah founder dari Smart Digital Startup, PAW ID, dan Sehati Telemedicine ini, atau apa ini? TeleCTG ya. Nah, tadi juga sebelum diskusi kita juga sempat ngobrol sedikit sama Mbak Ena. Mbak Ena ini disertasinya ini cukup menarik untuk bagaimana kemudian pola perubahan transformasi digital ya Mbak ya di Indonesia ya. Bagaimana kemudian disertasinya ini mengungkap apakah Indonesia sudah pantas beri predikat sebagai negara yang ramah digital atau seperti apa? Nanti kita bahas waktunya Mbak ya. Disertasi masih OTW ya, tapi ya. Masih OTW. Mohon didoakan. Mohon didoakan. Mudah-mudahan cepat mengambil gelar doktor ya Mbak ya. Iya, sama ya, dulunya PhD juga ya, PhD juga ya. Betul. Semoga bukan permanent head damage ya, semoga ya. Mbak Ena ini posisi di rumah atau di mana? Di rumah. Kan masih PPKM WFH, juga kan? kita. PPKM juga. Yang penting sehat ya Mbak Ena ya. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga kita punya CEO yang masih sangat muda ini, Mbak Mutiara Mahendra Data ya Mbak ya. Nah, dia dengan teman-teman sedang membangun sebuah bisnis startup digital berbasis pendidikan, sektor pendidikan, namanya Edu apa Mbak? Edu Course, oke. Iya. Nah, yang menarik nih Mbak Muti ini dan kawan-kawan pernah menjadi juara di kompetisi yang digelar oleh Telkom ya Mbak ya? Iya.
Ya, nah nanti kita juga akan berbincang bagaimana kemudian startup yang dirintis bersama teman-temannya berkembang dan bagaimana respon pasar. Begitu Mbak Muti ya. Oke, saya jelaskan sedikit pengantar dari kita. Digitalisasi merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Padahal situasi hari ini di saat pandemi memaksa kita untuk menjadi digital. Nah, sayangnya banyak kemudian paradigma atau pemahaman yang keliru dari masyarakat soal paradigma digital ini. Ada yang bilang setelah kita memakai handphone atau sudah terakses dengan internet, kita sudah dikatakan sebagai manusia yang terakses dengan digitalisasi. Tapi banyak juga orang handphonenya smart, laptopnya smart, tapi orangnya masih belum smart. Nah, ini Mbak Ena udah ketawa-tawa. Mbak Ena, saya kasih kesempatan nih, bagaimana Mbak Ena melihat pola kehidupan masyarakat Indonesia di tengah digitalisasi informasi yang berjalan sekarang. Silakan Mbak Ena, waktu dan tempat. Terima kasih banyak Mas Ari. Ini memang saya langsung tersenyum karena apa? Karena memang kalau kita lihat statistik ya, selalu kita gaung-gaungkan dan sering banget kalau kayak Mbak Muti tadi sebagai founder startup juga pasti salah satu biasanya yang dijadikan background ketika bicara dengan investor adalah jumlah pengguna internet atau pengguna sosial media di Indonesia sekian ratus juta. Itu sebuah angka ya yang menarik ya kesannya. Tapi mesti menariknya begini. Saya banyak ngobrol ya dengan orang-orang yang kemudian bicara kalau memang sebegitu banyak sebetulnya sebegitu tinggi internet penetration di Indonesia, maka harusnya sebetulnya startup kemudian SaaS, sistem as software vendor harusnya sangat sukses, tapi kenapa enggak gitu? Nah, satu yang mungkin tidak terungkap di balik data-data itu adalah bahwa angka yang sedemikian besar itu sebetulnya utilisasi dari internetnya sendiri sebenarnya buat apa gitu ya? Jadi untuk fungsi apa? Sayangnya yang ditunjukkan oleh data adalah fungsi yang paling banyak digunakan adalah untuk fungsi hiburan pada akhirnya. Jadi hanya sebagai penonton. Nah, kayak misalnya Mbak Muti atau saya juga punya 2 digital startup yang kebetulan bergeraknya yang berkaitannya dengan produktivitas, yang berkaitannya dengan edukasi, yang berkaitan dengan informatif, interaktif. Itu kita masih nomor sekian gitu ya dalam hal utilisasi, sayangnya gitu. Nah, itu yang mungkin juga kalau saya sih mungkin tadi kayak Mas Ari tadi bilang device-nya udah smart. Kok orangnya belum gitu ya. Karena memang utilisasinya bukan untuk memintarkan ya, belum utilisasinya belum untuk memintarkan, tetapi utilisasinya masih sebatas untuk entertainment ya. Jadi oleh sebab itu kita ya tanpa menyebut merek biasanya utilisasinya adalah untuk platform entertainment. Makanya kita bisa tahu ya banyak sekali platform entertainment yang akhirnya meledak gitu usership-nya di Indonesia. Kalau kita cari sesuatu yang viral, kalau viral di netizen Indonesia itu udah viral dunia. Kenapa? Karena kita menang jumlah populasi. Ya, menang kita jumlah menang populasi jumlah populasi gitu ya sebetulnya. Ya, mungkin itu sih sebagai yang saya bisa amati. Jadi memang utilisasinya belum ke arah yang meningkatkan produktivitas, belum ke arah fungsi kerja, belum ke arah edukasi. Makanya yang tadi Mas Ari bilang sebagai pengantar, ini dipaksa oleh pandemi seperti sekarang, udah sampai mana nih jadinya kan digitalisasi kita gitu. Ya, bahkan banyak juga yang menyebut bahwa tentara kita tuh bukan lagi fisik Mbak, tapi kemudian cyber army juga bisa dikatakan sebagai tentara juga buat kita. Betul. Dan kemudian internasional juga menakuti takut terhadap kekuatan netizen kita. Nah, secara umum berarti kondisi kita ini masih jauh dari harapan ya Mbak ya. Bagaimana kemudian seharusnya internet itu dipakai untuk kemudian sesuatu yang produktif tadi kata Mbak Ena bilang, tapi sekarang menjadi masih sekedar hiburan. Ada nggak arah perbaikan terhadap sikap atau paradigma berpikir masyarakat kita terhadap dunia digital, Mbak? Ya, sebenarnya kalau saya mungkin ini hanya sebagai referensi aja buat kita ya. Gimana sih kita bisa mengukur evolusi atau udah sampai mana sebetulnya digitalisasi?
dari banyak konsep saya mungkin akan anchoring ke konsep yang diajukan, namanya konsep digital mastery yang diajukan oleh Westerman dan kawan-kawan ya, itu udah dari 2014. Jadi dia melihat dari sudut pandang sejauh mana digital capabilities-nya dan sejauh mana leadership capabilities-nya. Kalau kita bicara leadership capabilities nanti berurusan dengan strategi dan lain-lain yang mungkin nanti kita akan bahas juga ketika kita bicara soal negara, kita bicara soal startup, kita bicara soal macam-macam. Tapi di konsep digital mastery itu kelompok pertama itu adalah kelompok yang sebenarnya konservatif. Konservatif ya tidak terlalu menerima keberadaan digitalisasi. Jadinya agak di belakang gitu ya ibaratnya. Nah, kelompok yang lainnya adalah kelompok yang namanya beginners. Udah mulai kenal, udah mulai mau gitu, tapi belum terlalu memahami sejauh mana teknologi bisa membantu mereka. Nah, kelompok yang ketiga itu fashionista. Fashionista ini yang kalau saya perhatikan, yang sekarang lagi cuma lumayan tinggi ya di Indonesia. Fashionista ini adalah mereka eksis sekali dan umumnya eksisnya lewat sosial media. Sehingga apapun digital teknologi baru yang tersedia itu diserap. Tapi memang balik lagi utilisasinya sebatas tren. Nah, kalau yang digital master ini yang memang melihat digital teknologi sebagai aset yang sangat bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas. Jadi mereka juga udah punya kriteria, karena udah punya strategi dulu nih, punya kriteria digital teknologi apa yang akan saya pilih untuk mencapai tujuan saya gitu, bukan sekedar ikut tren aja. Nah, saya perhatikan ini kan berkembang seiring juga tentunya dengan perkembangan infrastruktur. Jadi kebayang nggak kalau misalnya pandemi ini terjadi sebelum akses internet mencapai 70% seperti sekarang di Indonesia. Kalau bercandaan kita bahkan gini, kebayang nggak kalau pandemi ini terjadi ketika handphone itu masih Nokia? Masih Nokia. Main gamenya game ular ya, Mbak? Main gamenya game ular gitu. Betapa lebih riuhnya, lebih bosannya barangkali ya, lebih tidak terkoneksi dan lebih tidak produktifnya lagi kita. Nah, harus diakui bahwa pandemi ini memang akhirnya memaksa kita berpindah kuadran lebih cepat. Ya, memaksa kita berpindah kuadran lebih cepat. Guru-guru yang tadinya mungkin gaptek lah ibaratnya ya, karena mereka biasanya mengajar secara konvensional, sekarang mau nggak mau harus bisa pegang Zoom. Ya, harus memikirkan metode-metode yang berbeda. Kemudian kita bekerja. Satu lagi contoh kita bekerja. Saya suka bercanda begini, Mas Ari. Kita itu katanya udah di industri revolution 4.0 di mana semua udah cloud based, digital dan sebagainya. Tetapi salah satu contoh, pengukuran kinerja karyawan di perusahaan itu masih pakai kriteria industri revolution 2.0 ya, yang masih electricity, di mana orang masih nyeklok. Jadi diukur dari berapa jam dia bekerja, berapa lama dia duduk di kantor, seperti itu. Tiba-tiba dengan pandemi sekarang, kita nggak bisa kontrol karyawan kita kerjanya gimana gitu. Ya, betul. Kita berubah dari kontrol terhadap proses menjadi kontrol terhadap output ya pada akhirnya ya, gitu. Betul. Jadi memang kita dipaksa pada akhirnya, bahkan untuk mengukur kinerja aja kita jadi bergeser nih gara-gara pandemi, yang akhirnya kita masuklah benar-benar kecemplung lah dia namanya revolusi industri yang udah keempat ini, udah jadi orang digital akhirnya gitu. Iya. Bahkan beberapa waktu lalu kita sempat juga membahas sama Bang Pumpida nih soal pergeseran pola hubungan industrial di tengah pandemi. Betul. Bahkan kalau kita bicara misalkan kita bicara soal jam kerja. Kalau dulu kita ada patokan jam kerja kita dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 10 sampai jam 5, 10 to 5. Tapi setelah pandemi kerja kita kadang-kadang nggak tentu gitu. Kadang-kadang banyak kerjaan dalam satu hari, kadang-kadang kosong gitu kan. Nah, Bang Pum juga kemarin juga sempat menjelaskan bahwa pola seperti itu yang bikin yang rugi atau yang untung bukan cuma 1-2 orang, tapi kemudian banyak kayak Bang Pum ya. Nah, ini kita sudah masuk nih Mbak Krisma Albanjar dari Dana. Apa kabar Mbak Krisma? Halo, ya saya mewakili Aftek deh. Ya lebih gede. Dari Mbak Krisma. Mbak Krisma ini adalah Chief Communication Officer dari Dana, sebuah financial teknologi yang sudah sering kita gunakan dalam transaksi online atau dalam pembayaran online. Nah, Mbak Krisma ini
kita undang juga untuk mengukur bagaimana kemudian pola kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini, apakah juga berdampak pada transaksi online khususnya di Dana. Bagaimana Mbak Krisma? Ya, pertama saya bukan chief, tapi saya sekarang advisor untuk Dana, dan saya pengurus harian Aftek gitu ya, di dalam pengurus harian. Nah, begini, pola yang dikatakan oleh Bu Ena tadi mengenai perubahan perilaku tadi, itu kan ada dua yang mempengaruhi kan. Yang pertama adalah perilakunya, yang kedua adalah infrastrukturnya. Nah, waktu saya kan dengan Dana sudah 3 tahun dari awal ya, pertama kali itu, kemudian mencoba untuk mensosialisasikan cashless, tanpa uang, nggak kelihatan uangnya, tapi bayar bisa pakai handphone gitu kan. Nah, pada saat itu 3 tahun yang lalu itu merupakan suatu effort yang luar biasa, gitu. Nah, ketika terjadi pandemi, tiba-tiba semua orang nggak mau pegang uang. Jadi mereka cuma lihat dari angka ke angka, angkanya berubah, mengecil, membesar, berubah jadi produk, berubah jadi makanan gitu ya. Dan kemudian penggunaan dari digital itu menjadi sangat tinggi. Nah, perubahan perilaku ini harus diikuti oleh kekuatan infrastruktur. Nah, kejadiannya yang adalah infrastruktur ada 2 macam. Ada infrastruktur yang sifatnya betul seperti towernya gitu ya, seperti broadbandnya gitu. Tapi ada juga yang namanya infrastruktur seperti handphonenya gitu. Nah, ini semua akhirnya menyesuaikan, Mas. Jadi kalau 3 tahun yang lalu saya masuk ke pasar-pasar, mencoba untuk menjelaskan kepada mereka. Bayangkan kalau belanja di pasar, kita mengacu kepada apa yang sudah berlaku di China misalnya ya. Saya ke sana, saya lihat di sana mereka nggak terima uang lagi. Nah, saya masuk ke pasar sini waktu itu di Jogja. Kami kerjasama dengan BUMDes. Wah, pakai undian segala, Mas. Jadi satu pasar itu kita buat mereka bisa terima pembayaran non tunai, kemudian kita kasih poin, hadiahnya dapat motor. Ya, nah, yang enak banget tuh ya Mbak. Enak banget kan? Jadi benar-benar di lurking lah untuk menggunakan diminta untuk menggunakan teknologi untuk pembayaran. Tapi kejadiannya adalah mereka mengakali sistem itu. Jadi jualan, mereka seolah-olah jual beli gitu ya, poinnya dapat tapi barangnya nggak pindah gitu. Jadi saya diakalin. Ya, betul. Lebih pintar mereka dari saya, lihatnya beda itu kan. Gitu. Jadi secara traffic naik tapi antar mereka aja, tetapi the essence nggak ada di situ. Jadi perilaku itu tidak berubah gitu dengan insentif. Dapat motor, dapat sepeda, dapat handphone segala macam gitu karena poin, tetapi ternyata mereka merasa tidak ada kebutuhan itu. Jadi sekarang dengan kondisi seperti ini, kita semua tidak keluar, kita belanja kalau di kota mungkin belanja di Happy Fresh, kalau di beberapa tempat mungkin langsung nge-WA-in warungnya gitu ya, kemudian uangnya transfer, itu menyebabkan pola keterdekatan kita yang didekatkan secara oleh teknologi itulah yang kemudian berubah. Jadi saya bisa lihat. Nah, itu terjadi di semua anggota kami di Aftek. Kan Aftek itu mulai dari pinjaman pinjol ya, pinjaman online, asuransi online, sampai investasi online, kemudian payment, sistem pembayaran seperti ini. Nah, itu berubah dan naik. Mengajari orang menggunakan teknologi untuk berinvestasi, beli emas. Dulu tuh beli emas harus, kalau mau ke Pegadaian harus datang lihat emasnya. Sekarang kan udah enggak. Ada nyicil emas, beli reksadana gitu ya. Anggota-anggota kami banyak seperti Bareksa misalnya. Nah itu kan langsung gitu orang bisa. Kemudian beli saham sekarang langsung, nggak usah pakai broker, pakai Stockbit, pakai Ajaib, pakai Bibit misalnya ya. Jadi bisa dibayangkan itu perubahan yang luar biasa. Pola berpikir itu bukan hanya terjadi di millennials, tapi kemudian bapaknya, ibunya, neneknya, baby boomers juga udah mulai open terhadap itu ya Mbak ya. Exactly. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa kedua hal itu, perubahan antara behavior dan infrastruktur. Kemarin saya habis ngomel-ngomel sama First Media juga karena lambat sekali. Sekarang tiap detik saya lihat berapa cepatnya. Apakah sesuai dengan yang saya bayarkan gitu ya, atau sesuai dengan janjinya. Itu betul. Akan lama-lama gap ini akan mendekat gitu. Kalau tadinya orang bicara yang penting sekarang ada internetnya dulu baru orang pakai. Sekarang enggak, orang pakai dulu internetnya kemudian nyusul gitu. Karena ngomel orang yang nggak bisa pakai internet. Gitu kira-kira. Nanti telemedicine, beli obat di Halodoc segala macam udah selesai Mas sekarang mah. Iya, gitu. Iya. Nah, kemarin saya juga sempat nyoba juga beli di Halodoc itu
cepat meskipun Cepet kan? di beberapa kasus juga ada yang lama sampai 2 hari 3 hari mungkin karena dari fasilitas dari Kemenkes, paskesnya dari Kemenkes makanya lama. Sementara kalau yang pribadi langsung beli di Halodoc cepat Mbak, sehari udah bisa nyampe. Nah itu kemudian menjadi kelebihan dalam apa namanya perubahan paradigma ini ya Mbak ya. Tapi yang jadi permasalahan, saya pengen nanya dulu sebelumnya, valuasinya naiknya berapa persen Mbak dari 3 tahun sebelumnya dengan kondisi sekarang? Itu kita belum bisa hitung, tapi yang bisa saya katakan adalah penggunanya sekarang di atas dana aja ya di atas 70 juta penggunanya. Dan mereka aktif ya. Itu kemudian UMKM aja bisa dilihat kalau dana aja ya 250.000 ya, di atas lebih dari 250.000 UMKM, dan mereka mendapatkan QR itu nggak usah nunggu Mas, langsung daftar masuk dana bisnis gitu ya, terus langsung bikin QR-nya tuh tinggal ngeprint sendiri, terus taruh aja di situ, langsung bisa terima QR, dan QR itu bisa terima pembayaran apa aja, kris itu ya, kris yang dari BI ya, itu kan langsung cetak kris tuh. Jadi terima bank mulai dari BCA pokoknya apa aja yang pakai QR itu bisa bayar pakai itu. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa siapapun bisa terima pembayaran gitu. Nah itu yang luar biasa sih sebenarnya. Berubah Mas, cepat. Berubah ini semua. Ya. Nah pertanyaan selanjutnya, transformasi digital ini diikuti juga dengan ancaman bubble dan monopoli digital ekonomi, Mbak. Nah, bagaimana Mbak melihat apakah perusahaan yang memiliki modal kuat akan semakin kuat atau ini akan menjadi sebuah pola baru dalam perekonomian kita di mana semua orang bisa kemudian tumbuh bersama, Mbak? Silakan Mbak Krisma. Oke. Kalau monopoli agak susah karena ini sangat tergantung dari kemampuan mereka dalam berkreasi. Jadi kuncinya adalah satu, kreativitas tentunya. Yang kedua adalah intelektualitas, artinya gini, para programmer adalah anak-anak yang terpintar kalau menurut saya ya, salah satu dari kelompok terpintar yang gini, kalau orangnya bodoh, IQ-nya rendah, nggak mungkin bisa jadi programmer. Ya, gitu. Betul. Karena IQ itu sangat menentukan bagaimana mereka menghubungkan satu titik dengan titik lainnya secara paralel ataupun pokoknya membuat itu agak complicated sehingga membutuhkan batas IQ tertentu. Oke. Jadi itu yang menjadi kunci pertama dari setiap digital transformation adalah siapa yang mengerjakan, the person. Gitu. Nanti Mbak Ena mungkin bisa cerita lebih lanjut mengenai bagaimana polanya. Tetapi yang pertama adalah the person, orangnya. Nah kita punya nggak sumber daya yang seperti itu? Makanya kalau Anda lihat sekarang udah bajak-bajakan, sebentar di OVO, pindah ke Dana, pindah ke link aja, kemudian pindah ke Tokped, nanti pindah ada di Bukalapak. Dalam 2 tahun mereka udah pindah-pindah, gajinya naik terus. Kalau nggak naik nggak bakal pindah gitu. Nah itu ada udah pada ngangguk-ngangguk. Ya kan? Gitu. Dan anak-anak ini anak-anak pintar. Gitu. Dan jangan salah, bajak membajak tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi orang Indonesia dibajak ke Singapura. Disekolahin S2, pindah Mas semua di sana. Itu satu. Terus yang kedua, infrastruktur. Bagaimana kemampuan infrastruktur yang bisa dihadapi. Nah, ini infrastruktur ada hubungannya dengan uang memang. Gitu. Tapi jangan salah, uang bisa dapat dari VC, venture capitals. Orang yang menggunakan ini semua sebagai riding how to get money, more money gitu. Kan kalau uang itu kan supaya bisa growth-nya itu kalau venture capital itu 10 kali lah, 10x gitu hitungan mereka kan. Artinya dalam waktu 10 tahun diharapkan bisa dapat 10 kali. Kebayang nggak sih apa sih yang Anda mau jual pisang goreng nggak bisa 10 tahun akan harganya 10 kali. Kan nggak mungkin gitu. Tapi ini mungkin karena valuasi. Bukalapak masih minus udah bisa ini go public buktinya oversubscribe. Gitu kan? Betul. Jadi gitu. Kalau saya lihat misalkan begini, kasus beberapa marketplace kita yang kemudian diakuisisi oleh marketplace dari Cina, Mbak ya, dengan gelontoran uang itu, Mbak ya. Atau misalkan orang yang mencari marketplace yang kemudian mencari dukungan dari pihak ketiga melalui yang tadi Mbak bilang jual saham ya, Mbak ya. Nah, apakah pola-pola ini juga mendukung ketahanan kita sebagai bangsa nih, Mbak nih ya, di tengah yang tadi saya bilang monopoli dari pemilik kapital itu, Mbak? Kapital is not the only one karena itu kan. Jadi kapital itu mengikuti apa produknya. Nah ini Mbak Ena ini kan foundernya Pau.id tuh. Nah di mana menggunakan teknologi untuk dokter hewan dan menyatukan itu semua gitu. Yang kemudian memiliki data sebagai sebagai currency-nya mereka kan sebenarnya sebagai asetnya gitu ya. Nah sekarang
kalau misalnya itu hanya satu, tetapi sumber daya manusia dan kreativitas, ide baru itu yang mahal, Mas. Nah, Itu yang orang mahal, Indonesia kalau kreatifnya dipindahkan dari negatif menjadi positif, dijadikan itu tuh kayak duduk di atas emas, masih belum diasah, Mas. Iya, iya, Nah, iya. yang human resource bukan hanya pintar sebagai seorang, tapi pintar sebagai tim. Karena tidak mungkin satu orang menguasai semuanya. Itu juga kunci. Jadi capital is not everything. Bahwa Cina beli gitu karena tidak ada yang lebih kaya yang bisa beli. Bahwa Facebook beli, ada orang lebih kaya. Nah, mereka kan mengambil, tapi mereka bayar lebih mahal loh, Mas. Ya, betul. Mereka bayar lebih mahal loh. Emangnya yang punya Bukalapak, founder-foundernya gitu dari apa? Dari nol sampai ke situ kan mereka jadi orang kaya di Indonesia. Jadi betul. maksud saya mereka beli udah mahal. Kayak Anda beli rumah dah, kalau saya bangun rumah dari bawah, beli tanahnya dulu, sama Anda beli rumah saya udah jadi kan pasti lebih mahal. That is the value gitu. Jadi ya ekonomi kan seperti itu gitu, Mas. Betul. Saya sempat juga beberapa kali bicara dengan teman-teman yang membangun usaha rintisan. Memang ujungnya selain kemudian dia bisa mempunyai badan yang sehat dalam arti ekonomi, exitnya bisa cepat, Mbak. Artinya bisa how to make money, habis itu selesai dia bisa jalan-jalan gitu loh. Nah ini kebetulan ada tuh. Mbak Ena tuh yang foundernya startup tuh. Ini juga kita ada Mbak Mutiara nih, Mutiara Mahendra Data. Dia juga lagi membangun bisnis rintisan di bidang pendidikan. Nah ini bagaimana Mbak Muti menjelaskan kondisi yang ada sekarang? Apakah tadi yang dibilang Mbak Krisma benar semua? Tapi sebelum ke situ, boleh sedikit dijelaskan apa sih EduCourse itu, Mbak? Sehingga bisa menang di kompetisi Telkom, Mbak. Iya, terima kasih Mas Ari. Ini seru banget ya. Saya mau nyimak dan belajar banyak dari Mbak Ena dan Mbak Krisma. Seru-seru banget. Oke. Mungkin perkenalan dulu. Kalau EduCourse ini adalah sebuah blended learning platform untuk STEM learning. Jadi Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Dan memang Mbak Krisma bilang, rata-rata programmer ini IQ-nya tinggi-tinggi, pinter-pinter. Nah, ini yang mau kita cetak Mbak Krisma. Jadi anak-anak yang memang unggul di bidang STEM. Jadi rata-rata anak-anak ini nanti yang akan kita siapkan untuk future skill, untuk keterampilan masa depan, contohnya programmer, big data analysis, dan sebagainya. Dan saya ini belajar di Korea Selatan sebelumnya, karena saya sudah berada di startup di Korea Selatan cukup lama, kemudian pulang ke Indonesia dan menerapkan apa yang kita punya, expertise di sana, untuk diterapkan di Indonesia. Dan benar katanya Mbak Ena tadi juga, Indonesia ini rata-rata pengkonsumsi entertainment, Mbak. Ya, betul ya Mbak Ena ya. Nah, that's why kita membawa edutainment ke Indonesia. Jadi anak-anak yang masih kecil, kita coba untuk latih menjadi, bukan lagi mereka main game, tapi membuat game, membuat animasi, membuat program. Jadi anak-anak seusia dari umur 5 sampai 14 tahun, itu udah kita didik untuk nanti hasilnya result itu. Mereka sudah bisa bikin game ini, bikin game itu. Bahkan saya kalau dibandingkan sama anak saya, udah cepetan anak saya kalau buat kayak gituan gitu. Jadi memang ini pandemi memaksa untuk ibu-ibu juga melek gitu. Anaknya sudah bukan saatnya pengkonsumsi lagi ya Mbak Ena ya istilahnya, tapi produksi gitu. Jadi kita memang menggunakan STEM learning, dan alhamdulillah kita launching itu baru 1 tahun Bapak Ibu semuanya. 1 tahun dan ternyata antusiasme dari Indonesia cukup besar. Kita udah punya lebih dari 12.000 siswa. Emang ini bedanya kursus biasa dan kursus startup gitu ya. Jadi inilah yang membuat traksinya, salah satunya dari traction yang kita punya, yang membawa kita sampai ke Jerman, ke Korea, bahkan juga menang di beberapa kompetisi nasional startup. Dan ini yang membawa kita sampai akhirnya ke visi juga Mbak Krisma jatuh-jatuhnya ya nanti akhirnya. Kemarin kita baru dapat seed dari MDI Venture juga gitu. Begitu ya Mbak Muti ya, berarti memang pasar Indonesia menerima kehadiran platform yang Mbak Muti tawarkan ya Mbak ya. Betul. Kalau untuk valuasi sendiri bagaimana Mbak? Apakah bisa dijelaskan ke kita di sini Mbak soal valuasinya, dan bagaimana kemudian nilai valuasi itu bisa kemudian dijadikan sebuah kelebihan dari startup yang Mbak bangun? Thank you Mas. Jadi sebagai informasi, kita itu pernah nih Mbak, 2018-2019 kita tuh coba door to door nawarin program ini, nawarin robot ke sekolah-sekolah, dan sekolah-sekolah itu masih nggak care Mas.
sama robot, sama coding gitu. Tapi adanya pandemi, langsung mereka kejar-kejaran hubungin kita yang dulu pernah sounding sebelumnya. Saya mau dong sekolah kami dididik ini, mau dong sekolah ini. Jadi kita bahkan 1 tahun kemarin ngadain 60 kali seminar tentang edukasi ke sekolah-sekolah, saking-sakingnya banyak ternyata antusiasnya cukup besar gitu. Nah, itu juga yang membuat akhirnya valuasi kita dinilai oleh pihak ketiga itu cukup besar gitu. Kita juga nggak expect sebelumnya, karena dulu kita masih door to door, kita coba untuk masih mengenalkan, mengedukasi ini loh Bu, coding seperti ini, robot seperti ini, STEM seperti ini. Nah, tapi sekarang justru mereka sudah melek dan sudah memahami. Dan itu kita pun terbantu. Dan alhamdulillah valuasinya pun juga cukup bagus. Kemarin kita dievaluasi oleh pihak ketiga dari Instellar itu sekitar 32 M dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ya. Jadi menurut kami sih ya 32 sampai 50 M itu 1 tahun cukup baik lah, maksudnya cukup untuk pengenalan untuk tahap seed ini. Gitu ya Mbak ya. Ada rencana untuk go public Mbak atau? Aduh masih jauh, masih jauh ya? Banget ya. Ini masih dikuatkan dulu ya. Dikuatkan dulu fondasinya ya. Betul, karena kita ini juga masih 1 tahun ya. Jadi urusan internal tuh masih sekali banyak PR gitu. Jadi untuk banyak PR kita mengumpulkan talenta-talenta tadi yang Mbak Risma ceritakan, program-program berpintar kita pulangkan dari negara-negara lainnya gitu ya. Kita kumpulin di Indonesia, bangun bareng-bareng gitu. Ini memang untuk pendidikan, jadi impact-nya pun akan besar gitu, insya Allah. Mbak Muti, gap digital di Indonesia begitu tinggi antara di kota dan di desa, barat dan di timur. Nah, bagaimana kemudian masyarakat awam yang belum bisa mengerti untuk bisa mengoptimalisasi pendidikan via online, Mbak? Silakan Mbak Muti. Iya, terima kasih Mas. Jadi dari pemerintah sendiri sudah menggaungkan untuk 3T ya, kelompok daerah terpinggir, terpencil gitu, itu dari pemerintah sudah ada. Telkom pun juga sudah ada programnya, dan kita pun dari Edukurs ada student ambassador untuk putra daerah. Nah, kita mencoba mengenalkan ini karena kita memang visinya adalah memeratakan pendidikan dan kualitasnya. Jadi dari pemerintah bergerak, kita nggak bisa bergerak sendiri Mas. Jadi pemerintah bergerak, dari BUMN bergerak, kemudian dari startupnya sendiri pun juga bergerak, dan dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kita kayak ada ambasador per daerah gitu Mas. Ini salah satunya untuk membuat orang-orang daerah pun juga bisa kenal nih, ternyata ada robot, ada coding, ada STEM gitu. Jadi yang membuat mereka pengenalan dulu terutama gitu untuk orang-orang di daerah, dan kita kasihnya free Mas untuk yang daerah. Kita memang kita kasih free untuk yang daerah, tapi untuk yang an early adopter-nya itu memang masih di wilayah Jabodetabek, itu yang kita getting revenue dari utamanya Jabodetabek 75%. Begitu ya Mbak Muti ya. Nah, saya ke Bang Pumpida Hidayatullah. Tadi kita bicara banyak dengan Mbak Muti, Mbak Krisma, ada Mbak Ena juga. Nah, ini kayaknya harapan, ada hope di sektor digital kita. Bagaimana kemudian Bang Pum melihat fenomena ini? Apakah sudah bisa mengarahkan ke kesejahteraan rakyat, Bang? Silakan, Bang Pumpida. Saya tersenyum lebar ya, kelihatan kan di layar kan. Artinya saya bangga sekali nih kalau wanita-wanita, ibu-ibu Indonesia ini seperti ya Mbak Mutiara, Mbak Krisma, dan juga Mbak Ena gitu, semuanya luar biasa ini. Pertama ya tidak hanya di dalam konteks digital ini melek, tapi mereka ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dan berperan secara langsung. Ini saya punya optimisme ke depan bahwa tentunya Indonesia dengan generasi berikutnya ini insya Allah akan mempunyai katakanlah harapan dalam konteks digital welfare ya. Jadi kesejahteraan digital itu yang kita harapkan. Ya memang jalan menuju ke sana masih banyak risiko-risiko harus dihadapi dan dimitigasi tentunya. Nah, salah satunya ini adalah sebetulnya di dalam konteks pengawasan ya. Platform-platform digital ini luar biasa cepat berkembang, dan ketika kita masuk ke dalam suatu arena digitalisasi, nah kadang-kadang tidak membuka ruang pengawasan yang cukup ya. Saya bicara tidak hanya dalam konteks pengawasan pemerintah saja, tapi juga pengawasan internal ya. Karena
sulitnya pengawasan sesuatu yang bergerak cepat itu, kalau kemudian tidak didesain secara digital juga pengawasannya, ini membuka kemungkinan terjadinya kejahatan-kejahatan baru ya. Kita juga melihat ya dampak-dampak yang kurang baik gitu ya dari namanya sosmed terhadap misalnya katakanlah pelecehan seksual anak-anak kecil dan lain-lain gitu ya. Ini juga ancaman-ancaman yang belum selesai sampai sekarang, ya kan? Terus kemudian juga tendensi, ini mohon maaf nih Bu Krisma nih ya, uang-uang digital ini menjadi modus operandi baru dalam konteks katakanlah pencucian uang ataupun juga korupsi gitu. Ini juga mungkin harus menjadi satu basis pemikiran-pemikiran baru ke depan ya, agar kemudian tidak menjadi masalah yang di luar daripada harapan kita tadi. Kita maunya welfare, ternyata akhirnya kita menjadi persoalan-persoalan baru gitu ya. Ini nih yang harus kita sama-sama ya dorong lah. Pertama-tama biasa kalau pemerintah senengnya narikin uangnya ya dari perputaran uang yang ada, pajaknya dan lain-lain, tapi lupa kemudian hal-hal yang esensial seperti ini. Katakanlah kemarin misalnya kebocoran data BPJS Kesehatan, ini kok tiba-tiba menghilang saja isunya. Padahal ini luar biasa dahsyat. Artinya apa? Artinya sebenarnya yang namanya NIK itu nomor induk kependudukan kita ini udah teranihilasi tiba-tiba, terjual murah gitu ya, bisa didapat di mana saja dengan harga yang sangat murah. Nah ini kan tentu di dalam basis digital welfare merugikan kita sebagai negara sebetulnya. Nah ini harusnya ada satu reformasi atau reposisi ulang di dalam konteks data ke depan gitu ya. Mau pakai referensinya apa ya? Sebetulnya dalam konteks digital nomor means nothing gitu. Ya angka tidak ada artinya apa-apa gitu. Jadi sebenarnya NIK itu sudah bisa ditinggalkan dari jauh-jauh hari ya. Saya pernah nyampaikan juga di beberapa statement saya sebelumnya bahwa sebetulnya kan banyak juga penduduk Indonesia yang tidak mempunyai NIK. Nah itu kemudian bagaimana referensi kependudukannya, data kependudukannya dan lain-lain. Nah, ini harusnya mulai dipikirkan secara digital. Nah tadi Ari udah cukup bagus juga di dalam hal membuat poin ya, bahwa orang berpikir kalau udah pakai komputer, kalau udah pakai gadget, udah digital. Nah ini nggak benar sebenarnya. Karena banyak kemudian, terutama kita bicara di pelayanan ini ya, di pelayanan pemerintah, itu sebetulnya hanya memindahkan dari yang namanya offline gitu, prosesnya proses offline semua ya, dipindahin menjadi proses melalui Zoom seperti ini gitu. Padahal sebenarnya prosesnya masih manual dan offline gitu. Jadi kalau verifikasi data yang masih lihat gitu kan Iya betul. Datanya dilihat, oh benar ini fotonya Bapak benar dan lain-lain. Nah, ini kan sesuatu yang mereka sudah klaim terjadi yang namanya transformasi digital. Padahal jauh dari digitalisasi, ini yang memindahkan aja karena nggak boleh berhadapan, nggak boleh ketemu muka, dipindahkan menjadi lewat Zoom. Jadi Zoom ini hanya suatu platform yang sebenarnya yang mencairkan gitu ya persoalan yang namanya tidak boleh berhadapan tadi gitu. Tapi sebetulnya belum tentu ini di dalam konteks digitalisasi. Bahkan sebenarnya untuk pelayanan pemerintah memakai Zoom juga ya boleh dikatakan salah. Harusnya pemerintah punya platform sendiri di dalam konteks betul Bang. Yang saya selalu ingin mendorong ya bahwa tadi Bu Krisma juga menyinggung yang namanya infrastruktur ya. Infrastruktur itu penting sekali. Itu maha penting sekali karena bagaimanapun juga yang namanya infrastruktur itu tidak dalam konteks infrastruktur fisik hardware-nya saja, tapi desain daripada misalnya katakanlah bagaimana sebaran bandwidth dan kemudian bagaimana sebaran kemudian yang namanya juga katakanlah nanti cloud gitu ya. Karena kan Indonesia ini luas sekali gitu ya. Ketika terjadi satu katakanlah bencana di satu tempat, misalnya nauzubillah di Jakarta gitu ya. Jangan sampai kita datanya hilang semua gitu. Padahal sebenarnya harusnya kan kita udah punya cloud di mana-mana gitu dan lain-lain. Nah ini yang harus difikirkan dengan baik. Dan kita nggak berharap sesuatu yang buruk tentunya. Dan
kritik-kritik seperti ini diharapkan justru untuk meningkatkan awareness kita terhadap berbagai macam ancaman yang sebenarnya kita hadapin ke depan. Nah, tapi juga bukan berarti ini jadi pesimis, ya. Orang kadang-kadang kalau bicara risiko gitu, kemudian mitigasinya selalu dibilangnya pesimis, padahal bukan. Kita hanya di dalam konteks kehati-hatian dan kemudian jangan sampai ya kita istilahnya terantuk batu. Ngapain kita harus terantuk batu kalau sebetulnya kita bisa lari gitu ya, nggak perlu terantuk sama sekali. Itu sebenarnya. Tapi satu hal lagi yang mungkin harus menjadi catatan, ini juga ada ancaman di mana terkendalanya ya satu basis apa namanya nih semikonduktor ya. Jadi istilah supplier semikonduktor ini kekurangan bahan baku nih sekarang. Demand udah tinggi sekali karena orang sedang memerlukan chips itu untuk macam-macam ya, untuk mining Bitcoin, untuk rendering grafik, untuk macam-macam. Nah, ternyata demand chips itu bertambah besar. Nah, ini supply chipsnya berkurang, bukan berkurang, terhambat ya. Berdasarkan Moore's Law itu mengatakan kalau sebetulnya kita bisa memprediksi kecepatan komputer yang ada. Semakin cepat komputer, semakin murah kemudian yang namanya basis computing power itu. Nah, tapi dihitung dari mana? Dari jumlahnya microchips yang beredar, dari jumlahnya semikonduktor yang beredar. Nah, kalau kemudian kelangkaan ini terjadi, nah saya melihat akan terjadi yang namanya disruption. Ya, jadi yang namanya disrupsi yang terjadi ini akan agak terganggu. Nah, ini harus kita apa namanya ya istilahnya ya sikapi dengan seksama tentunya. Bisa saja ini hanya suatu hal yang tidak perlu ditakutkan karena yang namanya semikonduktor juga bisa di-recycle sebetulnya. Tapi jarang ada perusahaan yang kemudian sukses merecycle ini semua. Itu aja sih mungkin masukan dari saya, Ri. Tapi saya ucapkan selamat kepada ini nih apa perempuan-perempuan dan wanita-wanita Indonesia yang luar biasa. Ditangguh. Mantap. Saya ke Mbak Krisma. Tadi Bang Pum sempat menyinggung soal apa namanya potensi cuci uang, potensi fraud dan potensi yang lain. Bagaimana kemudian financial technology bisa menjawab ketakutan hal tersebut? Silakan Mbak Krisma. Kalau orang mau jahat aja. Simpel ya Mbak ya. Ya iya, cuma sekarang jahatnya makin lebih pintar gitu. Nah, the thing adalah yang harus kita perhatikan adalah seberapa hal tersebut dapat dirusak secara sistem. Tapi kan gini, waktu Anda kehilangan kemarin itu Mandiri itu sekitar tahun lalu kan punya 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu itu punya masalah yang uang ada hilang sama ada yang masuk gitu ya segala macam gitu. Tapi apakah orang berhenti menyimpan uang di bank? Apakah orang bahkan lebih spesifik lagi, apakah mereka berhenti di Mandiri? Kan tidak gitu. Karena trust mereka terhadap security itu menjadi sudah sangat kuat gitu. Nah, begitu juga dengan sekarang teknologi teknologi seperti ini. Kalau dulu mungkin orang langsung berhenti pakai. Sekarang uang hilang tinggal ngadu, uangnya balik lagi kan beres urusannya. Iya. Tapi kan belum ada aturan yang kemudian melindungi itu. Kayak tadi Bang Bum bilang belum ada undang-undang perlindungan data pribadi, belum ada kemudian undang-undang terhadap fraud. Nah ini bagaimana Mbak Krisma? Infrastrukturnya belum ada, tapi kemudian Mbak Krisma sudah mengklaim bahwa ya aman-aman aja lah. Toh juga kemudian uang nanti kembali. Iya, karena ada regulatornya. Kalau masalah sistem pembayaran oleh oleh Bank Indonesia, untuk yang lainnya dengan OJK, insurance apa semuanya di bawahnya OJK. Artinya ada yang bertanggung jawab. Ya. Nah, kenapa misalnya Bitcoin belum diakui misalnya gitu ya di sini? Karena siapa yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab terhadap hilangnya uang orang gitu. Kita mau ngadunya ke siapa? Ya. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi memang suprastruktur seperti itu dibutuhkan sih. Gitu kan, cuman ya kita masih baru masuk ke sisi sebelah sana karena di mana-mana aturan tuh bisa kalah dengan kreativitas. Orang kreatif dulu, kerjain dulu, makanya sekarang pemerintah itu bikin yang namanya apa Mbak itu nama anunya nama sandbox. Jadi even OJK aja punya sandbox, masuk dulu ke situ, dia pelajari bakal kemana, proyeksinya seperti apa, baru dibikin aturan.
Ya, Jadi nggak menutup bahwa orang kreatif dulu, udah makan korban, baru kita bikin aturannya. Udah nggak gitu sekarang. Jadi even pemerintah aja, regulator lah dalam hal ini, itu sudah mempunyai pemikiran seperti itu. Gitu Mas Ari. Jadi kalau jahat ya jahat aja tuh. Ya, mudah-mudahan pemerintah juga mendengar ya Mbak ya, apa namanya perbincangan kita sehingga kemudian bisa lebih aware terhadap perlindungan tersebut ya Mbak Prisma ya. Ya, dan kita kan akan ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ya, ya Bang Pom ya. Jadi PDP itu kan bentar lagi akan keluar dari DPR. Komisi 1 itu sedang dibahas ya, betul. Ya. Betul. Oke, untuk selanjutnya saya ke Mbak Ena nih, ada pertanyaan selanjutnya. Transformasi digital di Indonesia diikuti oleh ancaman bubble ekonomi. Tadi katanya Mbak Prisma bilang misalkan gini, ada transaksi tercatat sebagai online, tapi ternyata itu hanya akal-akalan. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang ada di sektor online Indonesia juga terindikasi bubbling. Nah, bagaimana kemudian Mbak Ena melihat apakah orang Indonesia memang masih tetap ahli di bidang mengakali atau ada nggak solusi lain agar kemudian nggak ada bubble ekonomi Mbak di sektor ekonomi digital, Mbak? Oke. Masalahnya ini pasar terbuka sih ya. Ya benar nggak Mbak Muti ya? Ini pasar terbuka, Mbak Krisma juga saya yakin mengamini. Itu satu. Kedua, digital programs atau software atau apapun, sorry to say, itu gampang loh copy paste-nya. Beneran deh, mengcopy paste. Jadi hari ini sebuah software yang dibuat dari sebuah fintech misalnya ya, atau semacam EduCourse, di copy paste sama kalian tuh bisa banget. Ya sebenarnya, jadi ini pasar yang sangat bebas. Kalau ditanya bubblingnya bisa muncul dari dua sisi menurut saya. Satu, bubble dari sisi, kan kalau kita bicara ekosistem, kita mungkin kembali dulu ke elemen ekosistemnya digital transformation. Tapi saya mau menyambung juga yang tadi Bang Pom bilang bahwa kita itu baru di tahap digitization ya di Indonesia, belum digital transformation. Digitization itu adalah memindahkan yang manual menjadi data entry menggunakan komputer, itulah. Gitu. Setelah itu baru digitalization, baru setelah itu digital transformation. Jadi kita masih agak jauh ya menuju digital transformation. Kalau sekarang yang terjadi digitization-nya bubble, dia pecah, dia naik ke digitalization nanti. Digitalization pecah, baru dia naik ke digital transformation. Kurang lebihnya seperti itu. Saya suka kasih analoginya, kultur digital itu memang bergeser gitu. Analogi yang saya suka pakai adalah kita kalau memperkenalkan sebuah digital teknologi baru kepada pasar, itu seperti ngajarin orang yang biasa naik sepeda ontel, manual kan, ngengkol gitu. Betul. Nyetir mobil matic. Itu nggak bisa langsung. Nggak bisa tiba-tiba dia harus mencampakkan sepeda ontelnya dan dia langsung bisa menyetir mobil matic, itu nggak bisa. Jadi memang berevolusi. Itu yang saya juga selalu pesanin sama teman-teman yang membangun startup. Kamu bangun startup, target marketnya dalam level apa? Non-digital, digitalization, apa udah digital transformation? Jadi tahu nih evolusi yang mau dikembangin sampai ke arah mana. Nah, seperti yang tadi Bang Pum bilang juga dan Mbak Krisma bilang, itu semakin tinggi levelnya, semakin tinggi juga resikonya kan. Pada akhirnya resiko data security, resiko bubble akan semakin tinggi. Kita belum nyampe itu, tapi apakah bisa ke sana? Bisa, mungkin terjadi. Namun, balik tadi, segmen yang sudah tercapture sampai ke level dirinya, individunya sudah digitally transform, itu masih sedikit kok. Yang banyak adalah segmen di mana individually mereka digitized atau digitalized. Kalau dia pecah di digitized, dia bisa naik ke digitalized. Jadi sebenarnya bubble itu kan sebenarnya, bubble ekonomi itu kan sebenarnya membuat kita masuk ke mencapai equilibrium baru lagi kan ya sebetulnya. Ya, bukan sesuatu yang buruk, dia bersifat cyclic gitu. Sesudah itu dia akan menemukan format baru, menemukan equilibrium baru. Jadi naik ke equilibrium yang baru. Nah, concern tadi soal monopoli, Mas Ari. Mungkin dari ada dua kelompok ya, ada monopoli dalam hal investmentnya, ya, tapi ada juga monopoli dalam hal komersialisasinya, gitu ya. Kalau kita bicara contoh, kita bicara ojek online, kita tahu ya banyak startup yang berusaha lagi bikin ojek online yang localized sifatnya, localized. Tapi perlu diingat,
membuat startup, membuat digital product, digital innovation, itu tidak hanya sekedar meng-create aplikasi, nggak berhenti di situ sebenarnya. Ya, tantangan terbesar yang justru menjadi penyebab 90% startup gagal adalah tidak mampu komersialisasi, tidak mampu memindahkan dari lab design menjadi real life design. Padahal dalam banyak contoh digital digital entrepreneurs atau digital business itu sebenarnya bergerak dengan bisnis model value network. Jadi menghubungkan antara pihak A dengan pihak B, kayak Dana gitu ya, menghubungkan antara pembeli dengan penjual, pemilik uang dengan peminjam, dan sebagainya dan sebagainya. Mbak Muti juga begitu kan ya, menghubungkan antara orang tua yang membutuhkan atau anak yang membutuhkan STEM courses dengan orang-orang yang punya kemampuan mengajari STEM courses. Seperti juga mungkin kayak sekarang ruang guru misalnya, kalau saya ambil contoh, ibu-ibu tuh masih nggak tenang kalau anaknya nggak les gitu, tapi kan nggak bisa keluar rumah untuk ngelesin gitu. Jadi umumnya, atau Airbnb menghubungkan antara pemilik properti dengan orang yang mau menyewa. Selalu bentuknya value network. Masalahnya ketika itu value network, dua pihak ini tetap harus dihubungkan secara operasional kan. Ada proses operasional yang terjadi, di mana proses operasional itu dikelola secara platform. Ya dong, kayak tadi Mbak Krisma cerita dong, deketin pedagang-pedagang dan segala macam. Mereka itu aktor kan, aktor dua sisi ini kan pada akhirnya. Nah, bubble-nya mungkin banyak terjadi di level creativity. Bubble-nya yang tadi saya bilang copy paste bisa dan sebagainya. Tetapi, balik lagi ketika sudah masuk dalam tahap komersialisasi, siapa yang bisa bertahan lama mempertahankan eksistensi hubungan antar pihaknya ini yang dia kelola gitu. Banyak kan yang kasih insentif banyak-banyakan. Kenapa? Karena valuasi berdasarkan traction. Download aplikasi ini dapat apa misalnya gitu ya, ibaratnya gitu. Karena ngejarnya traction, valuasi visi kadang-kadang juga ngelihatnya traction gitu. Tapi itu nggak scalable enough gitu pada akhirnya. Yang scalable enough adalah yang operasionalisasinya bisa berjalan. Nah, artinya adalah struktur operasionalnya masing-masing bisnis. Kayak tadi ojek online, struktur operasionalnya beda dengan fintech. Ya kan? Kemudian pasar sayur online gitu, itu juga beda lagi infrastruktur operasionalnya. Nah, kemampuan mengelola komersialisasi dan struktur operasional ini akan membedakan. Jadi kalau dibilang bubble, mungkin nggak pure bubble menurut saya, tapi ya memang karena secara evolusi nggak nyampe aja stage-nya mereka sampai perkembangan yang maksimal. Gitu. Begitu ya Mbak Ena ya. Mbak Ena, kita tahu tadi Bang Pum juga sempat singgung juga. Indonesia nggak punya lapangan main kalau di online. Kita masih tetap mendompleng dengan Google dan yang lain-lain. Nah, bagaimana kemudian pola tersebut bisa kemudian dalam tanda kutip ya, kita bisa nggak sih berdikari atau kita bisa nggak sih kuat gitu, tapi tetap main di lapangan orang gitu Mbak. Kalau Cina kan mereka sudah punya aplikasi sendiri, bahkan Google-nya kemudian untuk sementara waktu sempat di take down. Nah itu gimana Mbak? Apakah menjadi persoalan juga di dunia digital Indonesia? Menurut saya sih kembali lagi, kita selalu berpuluh-puluh tahun merdeka pun kita selalu punya masalah dengan kultur dan kompetensi. Itu ya, balik lagi ke situ. Kita selalu punya masalah dengan kultur dan kompetensi. Negara kita itu selalu dilihat menarik sebagai negara konsumen ya, bukan negara produsen. Jadi kita konsumtif sekali gitu ya. Itu terlihat juga dengan neraca perdagangan kita yang susah sekali ya menggesernya ya supaya ekspornya lebih tinggi daripada impornya seperti itu. Nah, mampukah kita menjadi produsen teknologi digital dunia? Mungkin masih agak berat. Balik lagi ya, industri revolution itu terjadinya Industry Revolution 4.0 adalah karena adanya cloud technology. Kita udah mau siap masuk ke 5.0 dengan quantum computing ya ibaratnya. Kita di mana? Kita nggak bikin apa-apa. Negara kita tidak punya investasi apa-apa. Masyarakat kita nggak punya investasi apa di situ. Jadi kita mungkin masih akan di level konsumen. Tetapi, sekarang ranahnya kemudian adalah mampu nggak nih? Setidaknya, kalau kita tidak bisa mengglobal, setidaknya untuk Indonesia sendiri, kita mampu nggak merajai negara kita sendiri. Saya di Pau ID ngalamin loh. Ya, ketika kita going digital itu borderless ya. Siapa aja bisa masuk. Pau ID berdiri nggak lama kompetitor masuk bahkan dari luar gitu ya, bahkan dari luar. Jungkir balik kita untuk membuat mereka menyadari bahwa
ayolah, kenapa sih nggak pilih yang produk Indonesia? Saya ngelihatnya begini, kita nggak bisa ngemis minta perlindungan proteksi, tidak boleh pakai software non Indonesia misalnya, ya bahkan misalnya dibuat aturan monopolistik seperti itu misalnya, rasanya nggak bakal mungkin gitu. Tapi sekarang tantangannya, kalau saya sekarang ngomong sebagai pelaku ya, sebagai startup founder adalah sejauh mana saya mampu memahami customer yang jadi target market kita nih. Kalau kita sesama orang Indonesia aja nggak paham sama target market kita, udah deh kita makin tidak punya diferensiasi lagi dong. Iya, betul. Kan lebih sedih dong kalau sampai digital companies yang dari luar bisa bikin aplikasi yang UI UX-nya, algoritmnya, seamless-nya lebih baik, lebih cocok begitu dengan memahami dan bisa memahami lebih baik gitu kemauannya target customer Indonesia lah. Ya itu aja dulu sih, saya pikir kita kejar itu dulu lah ya, kejar merajai negara sendiri dulu kali ya gitu. Dan mudah-mudahan juga pemerintah juga dengar Mbak, biar yang tadi saya bilang, nggak mungkin kemudian masyarakat kita kemudian dipaksa untuk bergotong royong sendiri, tapi kemudian tidak disertai oleh peraturan yang memadai. Makanya kita tadi Bang Pung juga sempat singgung juga, mudah-mudahan nih perlindungan data pribadi dan perlindungan finansial teknologi nih, fraudnya bisa juga kemudian dikebut juga nih. Artinya di satu sisi kita masih punya kemudian aturan main yang kemudian mengatur soal digitalisasi informasi dan bisnis ini, Mbak. Nah, saya tapi data privacy, Mas Ari. Ya, sedikit aja data privacy saya ngomong-ngomong. Soal curi-mencuri data gitu ya, itu sebetulnya, mohon maaf ya, emang mungkin itu juga bagian dari sedikit budaya gitu. Bahkan sebelum zaman digital, kalau tadi Bang Pung kan nyebut soal NIK dan sebagainya. Coba deh sederhananya begini, sebelum kita bahkan zaman digital yang mungkin data NIK karena di-input kemudian bisa tersebar dengan lebih gampang. Coba deh kalau masuk ke gedung-gedung selama ini kita, sebelum pandemi kita masuk ke meeting ke gedung-gedung, suruh ninggal KTP bukan di Satpam. Ya. Itu kan privacy harusnya gitu loh. Iya kan? Itu kan privacy. Ketika saya mau mengajukan apapun ke perbankan, saya butuh KTP lagi juga. Itu part of the privacy. Jadi sekarang digitalisasi ini hanya memultiplikasi saja efeknya menurut saya gitu, karena one click you got everything gitu kan ibaratnya. Tapi perilaku tidak menjaga privasi data emang udah dari dulu udah ada gitu, menurut saya sih begitu. Budaya. Begitu ya Mbak ya. Mudah-mudahan juga ada perubahan, karena kalau dulu kita tinggal KTP yang tahu Satpam Mbak, kalau sekarang kita dicuri datanya yang tahu seluruh dunia. Seluruh dunia gitu. Tapi kan maksudnya itu pun kita sudah dari awal kita sudah tidak memperlakukan KTP sebagai sebuah private data gitu, unfortunately. Iya. Oke, kita ke Mbak Mutiara nih sebagai pelaku juga nih, gimana Mbak? Tadi disinggung soal bagaimana kemudian persaingan bisnis begitu terbuka. Bahkan Mbak Ena tadi sempat bilang katanya saya baru buka platform tiba-tiba ada dari luar gitu kan, yang menjadi pesaing dengan pola algoritma yang sama gitu kan. Nah ini dialami juga nggak sama Mbak Mutiara? Oh, banget Mas. Jadi kompetitor kita ini kebanyakan dari luar, karena STEM learning ini belum jadi kurikulum di Indonesia ya. Masih menjadi kurikulum rata-rata negara maju sudah menggunakan STEM learning. Saya pun membawa ini dari Korea Selatan, tapi kita mendevelop di Indonesia dengan materi Indonesia. Nah, bahkan kompetitor-kompetitor ini juga mau berkolaborasi dengan kita, karena kita sendiri yang paham betul sebenarnya algoritma orang Indonesia seperti apa. Benar katanya Bu Krisma, Bu Ena tadi, teknologi bisa gampang di copy paste, tapi people management, customer oriented ini yang tidak bisa di copy paste, Mas. Jadi kita pun juga tetap kekeh gitu, walaupun kita ada kolaborasi mungkin dengan native-nya untuk language-nya, tetapi untuk kompetitor memang kita usahakan sebaik mungkin kita tetap mencoba untuk local culture. Jadi kalau di kurikulum kami, misalnya untuk usia anak 5 sampai 7 tahun, kita ini menanamkan pendidikan karakter. Nah, kayak Mbak Ena tadi sempat mention ya, kalau nggak kita lagi yang membela Indonesia, membela bangsa, siapa lagi gitu ya. Jadi game-game yang kita buat ini masih berdasarkan local culture-nya Indonesia. Kita membuat ini, contohnya logo gajah pakai belangkon ini salah satu ikonnya kita. Memang kita Indonesia banget gitu Mas, biar kita tuh nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Diferensiasinya ada, value-nya ada.
Jadi kita membuat game-game yang memang bersifat Indonesia. Kita membuat kayak congklak digitalkan kayak gitu Mas. Jadi bentuknya memang mereka masih ngerti lokal culture-nya. Nggak ada tuh platform lain dari luar gitu yang ngerti budaya congklak selain kita sendiri gitu ya. Jadi ini yang kita tanamkan, yang kita keep untuk kita bisa bersaing dengan kompetitor. Kita sendiri yang harus tahu customer-nya, kita tahu sendiri bahwa kita yang paling harus customer oriented dibandingkan sama kompetitor di luar sana. Nah, ini yang kita coba jaga, kita sesuaikan kurikulum ini dengan local culture Indonesia, begitupun dengan kesiapan psikologi anak Indonesia. Karena kalau misalnya kita lihat kurikulum dari luar, kita bandingkan dengan kurikulum Indonesia, kita juga diskusikan dengan psikolognya Indonesia, oh ternyata ada beberapa hal perbedaan secara fisik maupun secara psikologis dari anak-anak Indonesia. Dan ini kita pendidikan nggak main-main Mas, nggak kita coba paksakan gitu ke anak Indonesia, kita coba mereka bisa bikin ini, bisa bikin itu. Oke, kita coba juga dengan perkembangan emosionalnya. Jadi kita selalu diskusikan juga dengan psikolog. Kita ada 262 psikolog yang ada di EduCourse saat ini. Jadi sebelum mereka terjun untuk kursusnya, mereka ada konsultasi dengan psikolog sesuai bakat minatnya. Jadi tidak kita paksakan mereka harus jadi programmer, tapi mereka bisa melihat multiple intelligence masing-masing anak gitu. Jadi kita arahkan sesuai dengan pengembangan diri mereka. Jadi ya ini yang bisa kita siasati gitu ya untuk kompetitor sendiri. Kita sendiri yang harus bisa punya value, punya diferensiasi, punya local culture. Karena ya siapa lagi kalau bukan kita gitu Mas Ari. Mbak, nih saya pertanyaan satu lagi nih. Iya. Mbak buat rintisan ini, kalau tadi saya sempat bilang kalau teman-temanku tuh banyak dia bikin rintisan dijual, exitnya cepat, bisa jalan-jalan. Mbak termasuk yang itu atau memang menganggap bahwa rintisan ini sebagai sesuatu yang memang harus dimiliki oleh Mbak? Kalau saya itu memang passion banget di education, Mas. Jadi kalau misalnya kita berpikir bisnis, kita mungkin bisa dengan cara lain cepat mendapatkan uang gitu ya. Tapi kalau di bisnis edukasi ini, Mas, itu banyak bengeknya ya, banyak survive-nya gitu. Karena memang impact-nya yang justru lebih banyak dibandingkan sama uangnya istilahnya kayak gitu. Jadi karena saya sendiri latar belakang keluarga pendidik, kami pun juga akademisi awalnya ya, dari keluarga suami dan keluarga kami pun juga awalnya akademisi. Jadi ini sebuah darah daging yang kita nggak bisa main-main sama pendidikan untuk dikomersialkan secara cepat gitu ya. Jadi memang visi misi kita ini, passionnya ini yang kita bawa sampai nanti. Masalah itu nanti IPO, masalah nanti itu udah masalah nanti nggak kepikiran saat ini. Yang penting berkembang, sosial impact-nya besar gitu. Jadi kita mikir, dan kita beberapa kali malah justru menangnya di sosial impact-nya Mas. Dibandingkan sama startup yang maaf istilahnya lebih ke traction komersial gitu, tapi malah justru kita dibawa sama orang-orang ini, dibawa sama visinya ini karena social impact yang begitu besar. Itu Mas Ari. Mbak Muti, terakhir Mbak, saya minta Mbak apa sih harapannya terhadap pemerintah dan masyarakat secara umum untuk mendukung ekosistem digital Indonesia agar lebih sehat, Mbak? Oke, untuk menjadi sehatnya, jadi harapannya kita semua sama-sama melek digital literasinya kita terapkan bukan hanya dari satu pihak saja, tetapi dari semuanya, dari fintech, dari manapun ya, dari manapun kategorinya, dari manapun asalnya, kita semua sama-sama punya satu tujuan, yaitu untuk digital literasi, digital dengan bijak, cermat, dan tepat gitu. Jadi digital bisa jadi pro, bisa jadi kontra. Inilah saatnya kita membangun digital yang bijak, digital yang tepat guna, digital yang bermanfaat, yang berutilisasi untuk warga Indonesia. Jadi tetap kita menerima dengan adanya pandemi ini, kita semangat untuk menghadapi percepatan yang luar biasa ini, tapi sekali lagi kita harus jaga dan hati-hati dengan adanya kemungkinan-kemungkinan lain di luar sana yang mungkin menimbulkan dampak negatif dari itu. Gitu ya Mbak ya. Oke, buat pendengar dimanapun yang berada, kalau mau lihat EduCourse bisa lihat di Play Store juga ya Mbak ya? Iya, kalau Play Store-nya nanti launching-nya tanggal 31 Juli. Tapi untuk website-nya sudah langsung bisa dicek website-nya. Website-nya educourse.idn.co.id.
.co.id. Oke. Itu yang tadi saya bilang juga, kita harus tetap pakai Play Store juga, Mbak, yang bukan betul. karya anak bangsa. Mudah-mudahan bangsa kita ke depannya bisa membuat lapangan main sendiri, biar kemudian kita bisa lebih berdikari. Bang Pumbida, saya bergeser ke Bang Pum. Bagaimana harapannya terhadap ekosistem dunia digital kita sekarang, Bang? Terutama kepada pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna digital informasi dan bisnis ini, Bang. Ya, di dalam konteks menciptakan yang namanya kedaulatan digital itu, suka atau tidak suka, memang yang namanya negara harus hadir. Jadi artinya tidak boleh kemudian yang istilahnya kebiasaan-kebiasaan ataupun kultur-kultur yang sudah ada, kemudian seolah-olah jadi semuanya digampangkan gitu, nggak boleh begitu juga. Kalau pemerintah memang dia harus hadir, dia harus menjaga, ya. Poinnya begini, poinnya adalah yang namanya Undang-Undang Dasar itu sudah ada perlindungan data privasi itu di Undang-Undang Dasar. Jadi levelnya itu tinggi sekali, ya. Yang saya takutkan itu teman-teman di DPR kemarin wacananya hanya akan memberikan namanya penalti dalam berupa ganti rugi. Waduh, ini menurut saya nggak boleh. Artinya apa? Artinya levelnya konstitusi ditabrak, kemudian kita hanya mau memberikan penaltinya ganti rugi. Ini kan ya sama aja memberikan ruang ya kepada orang-orang untuk kemudian menyalahgunakan nanti ke depan data-data yang memang harus diproteksi oleh yang namanya pemerintah Republik Indonesia ini. Ingat, yang namanya Snowden itu bela-belain dia kabur. Ya kan? Kabur kemana? Ke Rusia. Dia berlindung. Karena dia apa? Dia nggak ngebocorin datanya, nggak lewat online, nggak dari dia ambil secara fisik. Dia copy ke dalam hard disk. Ya, maksudnya mau hard disk kayak mau USB apa namanya, dia bawa gitu loh. Nah, tapi karena pemerintah Amerika, dia tahu pemerintah Amerika akan memproteksi apapun yang ada di dalam storage itu, gitu, dia kabur gitu, karena dia tahu nyawanya bakal hilang, kira-kira seperti itu. Nah, betapa pentingnya data itu seperti itu, ini yang harus dijadiin mindset bagi pemerintah. Ya bagi masyarakat memang perlu edukasi tambahan ya ke depan bagaimana kemudian kita memanage yang namanya privasi kita sendiri. Ya kalau kita mau jaga privasi sih sebenarnya ya nggak usah punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya apa-apa gitu kan. Ya kan nggak usah main Zoom begitu, takut juga kita kan. Nah jadi itu nggak akan mungkin lah. Pada akhirnya kita harus bersosialisasi, kita juga harus terekspos ke dalam suatu ranah yang berinteraksi dengan orang lain gitu lah. Tapi intinya jangan sampai data kita kemudian disalahgunakan itu. Karena kejahatan nanti yang paling berat itu adalah kalau kejahatan identitas kita dipakai atau dicuri oleh orang lain. Nah, ini nih yang dilanggar berdasarkan basis konstitusi tadi gitu. Jadi disinilah negara harus hadir. Jadi kalau nanti hukumannya tidak hukuman berat dalam bentuk pidana ya, waduh ini teman-teman di DPR kurang jeli dan kurang cerdas melihat situasi. Kayaknya seperti itu nih. Ya, nanti kita sampaikan juga nih Bang, kita kurang ngundang DPR nih Bang. Kalau ngundang DPR, Abang juga sekalian bisa nyemprot juga nih kayak kemarin-kemarin nih Bang. Khusus aja nanti. Iya. Oke, selanjutnya saya ke Mbak Ena Ratio. Mbak Ena, gimana pertanyaannya sama closing statement Mbak, bagaimana kemudian bisa menciptakan sebuah ekosistem digital yang sehat, yang kemudian bisa membuat kita lebih berdikari nih Mbak, terutama berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Silakan Mbak Ena. Oke. Dari saya mungkin 2 poin. Poin pertama, saya mau bukan hanya sebagai orang yang bergerak di bidang digital, tapi juga sebagai ibu. Saya tuh bersyukur loh UN itu ditiadakan. Kenapa? Karena untuk kita bisa mencetak talent-talent digital lebih cepat, ya. Kita udah ketinggalan India udah 20 tahun yang lalu ya, gitu, mencetaknya udah jadi mereka sekarang. Untuk kita bisa mencetak talent digital lebih cepat adalah mari tidak lagi mengukur anak-anak itu dengan cetakan yang sama. Ya, jadi tidak lagi, kita tidak perlu lagi anak tuh harus dianggap pintar ketika dia pintar semua mata pelajaran karena memindahkan isi buku ke lembar ujian. Udah nggak begitu lagi. Jadi saya bersyukur sih. Jadi saya juga merasa ini bisa mengakselerasi juga pembentukan kita mencetak talent digital lebih cepat ya. Itu satu. Jadi
Itu saya hargailah kebijakan pemerintah di poin itu. Kedua, menyambung yang tadi Bang Puntida sampaikan berkaitan dengan data security. Kita tidak akan bisa mengontrol sampai level sangat detail, itu sangat tidak mungkin. Jadi mungkin tidak hanya peraturan yang perlu dibuat, tetapi juga bagaimana governance-nya diciptakan. Governance-nya itu dimulai dari yang tadi kayak Mbak Risma sebutkan. Sebenarnya yang penting ada runutan pertanggungjawaban, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, siapa yang dimintai tanggung jawab? Nah, itu harusnya sudah dimulai dari yang namanya peraturan dalam hal namanya penyelenggara sistem elektronik, Kominfo, ya. Harusnya sudah clear dari awal, ya. Jadi harusnya udah jelas banget gitu, ini ada badan hukumnya atau tidak penyelenggaranya. Jadi tidak sekedar begitu saja gitu. Karena Play Store atau marketplace untuk aplikasi tidak terlalu merasa perlu ya untuk itu gitu. Karena individual pun bisa mengupload sebuah aplikasi gitu. Nah, berarti kan ketika kita tidak bisa mengontrol bagaimana data kemudian bergulir dan dipergunakan, setidaknya kontrol lah siapa pihak yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam proses tersebut. Nah, itu saya pikir bisa digawangi mulai dari validasi penyelenggara sistem elektronik. Mungkin itu sih. Begitu ya Mbak Ena ya. Berarti saya nyambung juga nih ke Mbak Krisma. Saya kan baca beberapa literasi juga, ternyata beliau ini tenaga ahli KSP zaman Pak Teten Mas Duki ini. Ini juga bisa juga kemudian menjawab pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Pung dan Mbak Ena juga nih. Ini bisa nggak pemerintah kemudian membuat sebuah regulasi yang kemudian melindungi yang tadi? Artinya kalau kata Bang Pung tadi bilang, jangan kemudian rakyat disuruh bekerja sendiri. Harus ada regulasi yang kemudian membuat masyarakat menjadi lebih aman untuk bertransaksi atau kemudian menjalankan roda digital. Silakan Mbak Krisma. Bukan aja bisa, harus bisa. Karena harus bisa. Karena itu merupakan suatu role dari pemerintah, itu peran pemerintah. Nah, makanya jadi kalau misalnya jadi pemerintah, jangan jadi pemain juga gitu. Ya, kan? Jangan jadi peng-peng ya Mbak ya, penguasa. Artinya setiap bagian itu punya role atau punya peran masing-masing. Nah, sebagai regulator, tugas mereka adalah membantu bagaimana para pemain dalam hal ini kan baik founder startup, pengusaha, konsumen, semua itu bisa berada di dalam pasar tersebut, atau industri tersebut dengan baik dan menghasilkan nilai lebih daripada apa yang mereka awalnya hasilkan gitu. Karena kan yang dicari itu kan adalah nilai tambahnya di mana. Nah, nilai tambah itu kan tidak dibuat sendirian, tetapi dibuat oleh beberapa pihak yang mempunyai kekuatannya sendiri-sendiri gitu. Yang kemudian dijadikan satu sehingga memberikan suatu nilai tambah. Nah, hal tersebut kemudian ditambah lagi oleh pengaturan yang tepat. Jadi pemerintah sebagai pemerintah yang memerintah gitu ya. Atau kalau kata Presiden belakangan ini kemarin mengatakan bahwa ASN itu melayani. Nah, tugasnya adalah harus melayani mereka-mereka ini untuk bisa bergerak dengan baik, melayani orang kayak Mbak Ena, melayani orang kayak Mbak Muti gitu ya, dan juga orang-orang lainnya, sehingga mereka bisa menciptakan nilai tambah tersebut. Berikan mereka infrastruktur yang tepat, bukan hanya infrastruktur teknologi, tapi infrastruktur regulasi, infrastruktur yang menjaga sehingga security misalnya seperti itu. Mereka akan menjaga security mereka masing-masing. Tapi kalau dijagain sama pemerintah kan jadi lebih bagus. Ya, betul. Kemudian diciptakanlah market. Bantulah mereka untuk kemudian bisa menciptakan pasar atau bisa melakukan pekerjaan mereka dengan jauh lebih mudah gitu. Itulah tugas pemerintah. Jadi nggak usah bahwa pemerintah bisa nggak bikin kayak Google bikin, nggak usah, bukan kerjanya pemerintah itu kerjanya Mbak Muti, Mbak Ena gitu loh. Tugasnya pemerintah memastikan bahwa orang yang menciptakan Google ini nggak bakal dicontek. Intellectual property rights itu dilindungi di Indonesia. Bahwa mereka kalau menghasilkan sesuatu ada benefitnya buat dia gitu. Kalau enggak, ngapain gue capek-capek nggak tidur, buka belum sampai kecil-kecil ngeliatin bikin algoritma, punya ide, baca buku 1000 biji, 2000 biji, tapi besoknya udah ada yang cut and paste selesai. Itu kan gondoknya tuh godok banget gitu. Mendingan gue diam-diam aja gitu. So that is the most important thing. Menciptakan suatu ekosistem yang baik
yang membuat kita semua itu bisa tumbuh bersama. Di situ tugasnya pemerintah. Maka kemarin yang digongkan oleh Pak Presiden itu tidak mungkin menggongkan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Kalau dia baru bilang sekarang, ASN begini, emang berarti apa? Dari dulu nggak begitu kan? Maka dia tergelitik sama dia. Akhirnya sebagai pemimpin negara dia bilang, lo harus begitu. Kalau Anda tidak seperti itu, Anda bukan ASN. Nggak usah kerja buat kita, kerjanya buat yang lain. Gitu. Itu yang berbeda. Makanya tidak ada lagi bahwa pemerintah itu yang harus dilayani. Terbalik. Kalau Anda nggak mau melayani, jangan jadi pemerintah. Gitu. Jadi bos aja gitu kan. Bos aja masih punya bosnya lagi. Ya kan Mas Ari? Gitu kira-kira. Jadi itu tetap posisi role tadi itu yang harus itu kan. Makanya sangat tepat betul kebetulan lagi sekarang ya persis Presiden harus mengatakan mengenai ASN tersebut. Saya mau menggarisbawahi mengenai hal tersebut sih Mas. Gitu Mas Ari. Siap, semoga pemerintah juga bisa mendengar apa yang menjadi keluhan kita dan kemudian bisa mencari formulasi yang paling ideal ya Mbak Krisma ya. Seperti yang misalkan Silicon Valley Indonesia yang ada di Sukabumi, mudah-mudahan Mbak itu kemudian bisa realisasi dan kemudian tidak sekedar klaim saja dan bisa kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia Mbak Krisma ya. Oke, terima kasih untuk semua narasumber. Terima kasih Mbak Mutiara Mahendra Data. Terima kasih pada Bang Pumpida Hidayatullah, Mbak Ena Ratio, kemudian kepada Mbak Krisma Albanjar. Mudah-mudahan diskusi kita bisa bermanfaat dan kemudian bisa membawa sedikit perbaikan terhadap dunia digital Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.